Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan Agus Arif Rahman dengan Arif. Pada video ini kita akan sharing mengenai sesuatu yang cukup menarik yang insya Allah belum belum pernah dibahas di channel YouTube manapun, dan insya Allah ini juga bisa bermanfaat untuk organisasi pengadaan di instansi manapun, baik instansi sektor publik maupun instansi sektor private. Bapak Ibu semuanya, bagi yang belum mengenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Agus Arif Rahman, dipanggil Arif. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media. Ya, organisasi profesi saya di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Saya juga penulis buku, Bapak Ibu semuanya. Ini adalah 3 buku yang sudah terbit secara resmi sebelumnya. Perpres 16 2018, panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia dan kontrak pengadaan pemerintah, penerbit Gramedia. Kemudian buku berikutnya adalah buku kerja baca pembuat komitmen, penerbit Prenada Media, dan buku saku baca pembuat komitmen, penerbit LPKN. Dan barusan minggu lalu alhamdulillah saya juga launching pre-order untuk buku baru saya, yaitu strategi menyusun spesifikasi teknis dan perkiraan harga melalui untuk paket pemeliharaan peralatan elektronik, komputasi, dan jaringan melalui metode request for information yang bisa Anda beli di LPKN, di classmart.com, Bapak Ibu semuanya. Ya. Kemudian izinkan saya menunjukkan inilah kompetensi yang saya miliki, Bapak Ibu. Sertifikat kompetensi ahli muda yang saya dapatkan 2016 lalu. Ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki, dan sertifikat kompetensi ahli media yang saya dapatkan tahun lalu, dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Dan dalam rangka menjalankan amanah atas kepemilikan sertifikat kompetensi ini, izinkan Bapak Ibu saya sharing mengenai salah satu portofolio untuk kematangan UKBBJ yang sudah diamanahkan di peraturan di Perpres 16 maupun di peraturan LKPP, ya, nomor 14 tentang UKBBJ, Bapak Ibu semuanya, Pak, dan juga diturunkan ke dalam surat edaran, ya, surat edaran Deputi PPSDM LKPP nomor 17 tahun 2019 tentang contoh bukti dukung model kematangan UKBBJ level proaktif, Bapak Ibu. Di file halaman 49 di sini ada salah satu portofolio yang diminta yang disebut dengan laporan, ya, laporan analisis. Ya, ini ya, laporan hasil analisa ketersediaan penyedia kementerian, lembaga, dan dana, seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini pada video ini saya izinkan saya untuk bisa sharing template yang sudah jadi, yang sudah ada isinya, yang nanti tinggal Anda modifikasi, Bapak Ibu. Ya, dari sini. Ya. Dari sini berdasarkan susunan ini nanti Anda tinggal modifikasi, Bapak Ibu semuanya. Ya. Sedikit menyampaikan basis data dulu, Bapak Ibu, mengenai konsep dulu, bahwa analisis ketersediaan pelaku usaha itu basis datanya dapat diambilkan dari SPSE, dari Sikap, dari sistem informasi lainnya, dari informasi pasar daring, dan pasar luring. 5 sumber informasi ini yang bisa Anda dapatkan, Bapak Ibu. Nah, maaf, contoh laporan analisis ketersediaan pelaku usaha yang akan saya sharingkan ini adalah contoh sederhana, ya. Salah satu contoh yang saya ambil hanya dari satu sumber data, yaitu dari SPSE, ya. Itu sumber data tapi dari SPSE, tapi itu sangat valid dan menurut saya cukup, Bapak Ibu. Dan sumber dari SPSE ini bisa dijadikan satu laporan awal, ya, contoh awal untuk membuat laporan ini secara berkala, karena laporan ini tidak dibuat sekali pakai, tapi dibuat secara berkala minimal setahun sekali. Dan laporan ini disusun per aset, Bapak Ibu, per aset atau per barang milik negara. Ya, jadi per aset apa kemudian dianalisis ketersediaan pelaku usahanya. Ya, seperti itu. Nah, indikatornya bisa dari jumlah penyedia yang ikut pemilihan, tingkat keberhasilan penyedia memenangkan paket pengadaan, motivasi penyedia mengikuti proses pengadaan. Nah, contoh yang akan saya sampaikan di sini adalah menggunakan 2 indikator yang ini, Bu. Jumlah penyedia yang ikut pemilihan dan tingkat keberhasilan penyedia yang memenangkan
paket pengadaan dan menyelesaikan pekerjaan itu Bapak Ibu. Ya, saya belum sampai ke sini. Jadi Bapak Ibu, setidaknya contoh template ini bisa menjadi langkah awal ya, langkah awal untuk perbaikan proses manajemen penyedia untuk selanjutnya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, setiap indikator yang digunakan perlu dilengkapi dengan analisa lanjutan untuk mengetahui isu-isu yang terjadi sehingga UKBBJ dapat merancang program pembinaan penyedia sebagai salah satu bentuk mitigasinya. Nah, daftar isi laporan analisis itu seperti ini Bapak Ibu yang sudah ada tadi di lampiran surat edaran Deputi BPSDM tadi ya, kata pengantar, daftar isi, bab 1 tentang pendahuluan, di situ ada latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kemudian bab 2 tentang agenda kegiatan, bab 3 hasil analisis ketersediaan penyedia yang terdiri dari profil penyedia dan analisa ketersediaan pelaku usaha, bab 4 rencana pembinaan pelaku usaha, dan bab 5 penutup. Nah, sebelum kita ke template, ada satu hal yang penting, pesan moral dari ini semua Bapak Ibu. Ya, karena masih ada sebagian kita seperti tabu untuk mendekati penyedia. Hal ini cukup aneh kalau buat saya Bapak Ibu. Bukankah kita ini adalah berkontrak pengadaan yang melalui penyedia ya, berkontrak dengan penyedia. Ya, sepanjang kita bisa menjaga kode etik kode etik pelaku pengadaan yang kita sudah bahas di konten yang sebelumnya ya, sepanjang kita bisa menjaga kode etik, hal-hal terkait dengan penyedia itu harus kita lakukan Bapak Ibu. Pembinaan terhadap penyedia harus kita lakukan. Ya, pembinaan kepada penyedia. Oleh karena itulah di konsep kematangan UKBBJ sekarang ini sungguh sangat bagus sekali, di mana ada satu agenda program yang saya sangat suka, yaitu program pembinaan penyedia yang sudah dibunyikan di sini tadi ya, di sini ya, jelas-jelas adalah program pembinaan penyedia yang nanti bahkan kita diminta untuk membuat laporannya seperti ini nantinya. Nah, ini sangat-sangat mengembirakan, dan ini memang seperti itulah value for money. Dalam rangka mencari tepat penyedia, kita harus melakukan program-program pembinaan. Nah, sebelum melakukan program pembinaan, kita analisis dulu ketersediaan pelaku usaha untuk setiap aset ya yang kita miliki Bapak Ibu semuanya ya. Oke, kita langsung ke TKP. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu, ini adalah contoh yang saya gunakan di instansi saya, cuma sudah saya kaburkan bagian-bagian yang sensitif ya, saya kaburkan, tapi saya tetap pertahankan bagian-bagian yang menurut saya bisa dijadikan contoh Bapak Ibu, dan ini insya Allah bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Contohnya seperti ini ada sedikit modifikasi ya. Jadi laporan hasil analisa ketersediaan penyedia alat operasional utama. Jadi kalau di BMKG seperti saya ceritakan tadi Bapak Ibu, laporan hasil analisa ini dibuat per aset. Nah, ini contohnya adalah saya sedang menganalisis ketersediaan penyedia untuk perangkat sistem radar XSX ya. Ini radarnya tidak kita sebutkan. Jadi ini adalah salah satu contohnya seperti itu ya, perangkat sistem radar ya. Kemudian penggunanya kedeputian apa misalkan ya, ini adalah usernya siapa yang disebutkan. Kemudian bagian pertama kata pengantar di sini ya. Kata pengantar dijelaskan di sini, laporan ini merupakan bagian dari program kerja yang terdapat pada program pengembangan Center of Excellence. Jadi kalau di tempat saya Bapak Ibu, kita dalam rangka untuk kematangan UKBBJ ini kita membuat program pengembangan Center of Excellence yang berisi agenda kegiatan dalam rangka memenuhi portofolio dan mempertahankan, menjalankan portofolio itu secara berkala, terus menerus ya, terus menerus. Jadi bukan portofolio sekali bikin selesai, tidak, tapi terus menerus secara berkala. Nah, ini menjadi bagian ya, jadi agenda ini menjadi salah satu bagian yang sudah dikeluarkan. Nah, ini nanti Anda bisa modifikasi lah kalimat kata pengantar ini ya, disesuaikan dengan fakta yang terjadi di instansi Anda. Ya, ini laporan ini merupakan salah satu agenda kerja pada domain proses variabel manajemen penyedia. Jadi laporan ini ada di sini Bapak Ibu, merupakan pemenuhan portofolio yang manajemen penyedia yang di sini. Ya, ini secara lingkaran maaf ya, manajemen penyedia. Ya ada di sinilah Bapak Ibu ya.
Ini saya perbaiki ya. Oke. Nah, gini ya. Jadi portofolio ini dalam rangka untuk memenuhi uh, variabel manajemen penyedia. Nah, kita harus membuat laporan analisis ketersediaan penyedia. Dijelaskan di sini. Nah, kemudian kita di pengantar berikutnya menceritakan dasar hukum dia tentang surat edaran Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP nomor 17 tahun 2019 dan seterusnya. Kemudian laporan dibuat per 20, per Oktober 2020 dan merupakan baseline yang artinya merupakan laporan pertama untuk barang tersebut di atas dan akan dijadikan referensi dasar untuk penyusunan laporan-laporan berikutnya untuk barang yang sama. Ya, seperti yang kita contohkan di sini adalah kita sedang menganalisis radar cuaca punya BMKG. Ya, kita analisis ketersediaan pelaku usaha ini. Ya, ini jadi laporan ini menjadi baseline untuk nanti dianalisis lagi setahun lagi misalkan atau satu semester lagi dan minimal setahun sekali, Bapak Ibu. Oke, laporan hasil analisis direncanakan akan dilakukan secara berkala oleh bagian pembinaan pengadaan UKBPJ nantinya minimal 1 kali dalam 1 tahun. Jadi ini nanti akan jadi pekerjaan bagian pembinaan UKBPJ. Seperti yang kita tahu, salah satu fungsi UKBPJ adalah fungsi pembinaan konsultasi dan bintek pembinaan. Bagian inilah yang akan bertugas salah satu tusinya untuk melakukan analisis untuk setiap aset dan dilakukan minimal setahun sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini daftar isi seperti ini ya, daftar isi. Nah, kemudian pendahuluan. Ya, ini Anda bisa sesuaikan ya, ini adalah contoh kalimat dari saya, Bapak Ibu. Anda bisa sesuaikan, nih saya contohkan seperti ini kalimatnya. Latar belakang sebagai Center of Excellence di bidang pengadaan dengan perubahan mindset, kebijakan dan seterusnya. Ini saya kutip dari buku saya yang pertama, Bapak Ibu. Ini saya kutip teori ini. Kemudian di sini kita menjelaskan bahwa tempat penyedia itu adalah salah satunya titik kritis adalah ketersediaan penyedia. Nah, ketersediaan penyedia ini salah satu kunci suksesnya adalah seberapa besar kita bisa menempatkan prinsip bersaing di dalam proses pemilihan penyedia. Ya, kemudian itulah yang menjadi kunci value for money. Inilah konsep yang saya perkenalkan di dalam laporan ini. Ini nanti Anda silakan ya, Anda bisa modifikasi kalimat-kalimat yang ada di sini ya. Seperti itu, analisis dan kalimat akhirnya ya seperti biasanya latar belakang kan oleh karena itu dokumen ini disampaikan hasil analisis dan landasan hukum seperti biasa Perpres 16, Peraturan KPP 14 tentang UKBBJ, sertifikat BPSDM, maksud dan tujuan. Analisis ini kalau ditanya pimpinan itu ada 5 tujuannya, Bapak Ibu. Mengidentifikasi potensi atau ketersediaan penyedia yang pernah memasukkan penawaran untuk paket pengadaan yang terkait dengan perangkat sistem radar ini. Jadi kalau kita sedang melakukan analisa terhadap ketersediaan pelaku usaha terhadap barang radar cuaca misalkan, berarti kita sedang mengidentifikasi potensi atau ketersediaan penyedia yang pernah memasukkan penawaran ya, seperti itu. Nah, kemudian juga untuk sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan request for information ke pelaku usaha. Nah, ini nanti ada hubungan sama buku saya yang ini ya, buku saya yang request for information nanti ada hubungannya bahwa memang untuk menjalankan request for information untuk dalam rangka analisis pasar atau survei pasar itu salah satu data dukungnya adalah analisis ketersediaan pelaku usaha ini. Jadi akhirnya bermanfaatlah laporan ini ya. Kemudian untuk data dukung perencanaan pengadaan bisa diserahkan kepada PAKPA dan PPK. Ya, data dukung prosedur request for information dan data dukung penyusunan dokumen spesifikasi tentunya. Ya. Itu adalah 5 tujuan, maksud dan tujuan analisis ini. Nah, kegiatan yang dilaksanakan bagaimana metodologinya? Metodologinya adalah seperti yang tadi disampaikan di slide, ada 5 sumber yang bisa digali di sini. Nah, ini yang saya contohkan saya hanya dari satu sumber ya. Pertimbangan saya adalah saya mencari karena ini adalah dokumen pertama, saya mencari metodologi yang sederhana supaya bisa dilakukan, bisa ditiru oleh kawan-kawan saya, Bapak Ibu. Kita semuanya bisa ditiru, yaitu dengan metodologi penelusuran di portal LPSE kita masing-masing.
selama 4 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, terserah. Kalau ini saya contohkan 4 tahun terakhir, 2017, 2018, 2019, 2020. Ya, seperti itu. Jadi melakukan penelusuran, kemudian ini Anda juga bisa sempurnakan lagi dengan portal daring seperti official online shop, katalog LKPP, official website dari prinsipalnya. Nah, ini bisa sempurnakan. Ya, seperti itu. Kalau yang saya contohkan itu sudah pasti 3 ini tidak ada. Yang paling-paling hanya bisa official website prinsipal saja, tapi harga tidak ada di situ. Ya, harga dan tidak ada di situ. Nah, ini bisa Anda jadikan tambahan informasi. Tapi sumber basis data informasi utamanya adalah dari LPSE. Tanpa login, Bapak Ibu, mudah sekali. Tanpa login seperti ini ya. Nah, ini tanpa login kita bisa langsung mencari informasi di portal LPSE kita masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tanpa login. Oke, sambil menunggu ini LPSE-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Penelusuran dimulai dari paket tender tahun anggaran 2017. Nah, ini Anda bisa rubah ya. Mungkin dari 2019 silahkan. Tapi saran saya semakin ke belakang semakin bagus ya. Semakin ke belakang semakin bagus. Nah, ini ya tanpa login seperti ini. Ya, klik cari paket. Nah, Anda tinggal masukkan kata kuncinya di sini. Kata kunci cari nama ya seperti itu dengan sini ya. Melakukan input data paket pengadaan hasil penelusuran di atas dengan informasi utama nama paket, kode tender, identitas penyedia yang memasukkan penawaran saja, bukan yang mendaftar. Ya, jadi hanya yang memasukkan penawaran saja. Itu aja sudah lumayan banyak lah. Ya. Kalau barang-barang yang pelaku usahanya terbatas seperti yang saya contohkan ini, itu malah lebih bagus basis data LPS inilah menjadi satu-satunya cara ya, basis data, karena cari di katalog gak ada ya, cari di online shop gak ada, jadi satu-satunya adalah mencari informasi dari LPSE 4 tahun ke belakang ya, seperti itu ya. Ini dengan klik cari paket terus cari kata kuncinya, kata kunci yang biasa digunakan sebagai nama paket. Seperti kalau kita sedang mencari radar cuaca, kita cari kata kunci radar cuaca atau radar X seperti itu. Nah, itu kata kunci yang kita tuangkan dalam analisis ini sebagai metodologi, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian melakukan input dan melakukan pendetailan informasi penyedia seperti ini, ya. Nah, inilah baru ke bagian bab 3-nya hasil analisis ketersediaan penyedia. Nah, banyak cara yang hasil analisis ini, Bapak Ibu. Nah, ini adalah cara yang saya lakukan yang Anda bisa modifikasi, Anda bisa tiru nantinya, ya. Di dalam analisis ketersediaan penyedia, saya mengawalinya dengan pendekatan merek, Bapak Ibu. Kita identifikasi di kantor kita, kalau kita sedang melakukan analisis terhadap misalkan laptop di instansi Anda. Di instansi Anda itu, laptop yang sedang digunakan, itu mereknya apa saja? Yang sedang digunakan dan berfungsi. Mereknya apa saja? Nah, gitu. Saya lebih senang menggunakan pendekatan merek karena ini lebih value for money menurut saya, Bapak Ibu. Lebih value for money. Dan ini adalah analisis ketersediaan penyedia. Jadi memang sangat wajar. Dan saran saya, Bapak Ibu, hasil analisis ini tidak tersebar ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan, Bapak Ibu. Cukup laporan ini gunakan untuk instansi Anda, terutama di UKPBJ, bikin pembinaan, kemudian untuk PAKPA, untuk pimpinan tertinggi ya, dan untuk PPK yang pastinya. Karena yang kan banyak menggunakan ini adalah PPK dan Pokja pemilihan. Jadi selain itu sebaiknya jangan, Bapak Ibu. Karena apalagi ini diumumkan di luar, ya jangan ya, karena ini adalah analisis kita sebagai bentuk dari untuk merancang program pembinaan penyedia nantinya ya. Itu tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk itu, selain adalah untuk menyusun data dukung, untuk menyusun RFI, spesifikasi dan perkiraan harga selain itu. Nah, ini saya mengawalinya dengan pendekatan merek nih ya, merek diidentifikasi mereknya apa aja di situ ya, kemudian diidentifikasi lagi dari jenis pengadaannya. Jadi jenis pengadaannya itu kalau radar cuaca itu ada yang
Saya lihat ada yang pembangunan baru, pengadaan barang baru, ada yang pengadaan suku cadangnya doang, ada yang paket-paket pemeliharaan. Nah, itu Anda identifikasi nanti aset yang Anda sedang analisis, ada identifikasi klasifikasi jenis pengadaannya itu apa saja. Ya, seperti yang saya contohkan, kalau radar cuaca itu ada yang pembangunan sistem baru di satu lokasi yang baru, atau pengadaan suku cadang, atau pemeliharaan alat yang jasa pemeliharaan alatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita jembrengkan lagi, official websitenya. Nah, merek AA itu apa, merek BB apa, merek dan seterusnya. Kita cari official websitenya, dan kalau ada di Indonesianya, official website yang di Indonesianya tuangkan juga di sini. Kalau saya contohkan radar cuaca tidak ada. Ya, ya, adanya adalah official website dari prinsipalnya. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ini hasil penelusuran per jenis pengadaan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tidak membahas detail secara ini. Ini sudah saya eh, kaburkan ya. Nah, identitas aslinya, ini namanya bukan nama yang sebenarnya semuanya Bapak Ibu. Semua sudah saya kaburkan, tapi inilah caranya. Ya, jadi ini tabel jenis untuk jenis pengadaan jasa lainnya. Ini hanya untuk jasa lainnya doang Anda kumpulkan di sini. Jasa lainnya, nah ini ya. Nama paket, kode tender, nama paket, pesertanya siapa. Caranya mudah Bapak Ibu. Ya, cari misalkan ini saya contohkan ya, contohkan saya klik paket ini ya. Klik paket ini. Ya. Caranya adalah tinggal di copy seperti ini. Ya, copy seperti ini. Nah, ini seperti ini. Gitu, laba-laba citra otomasi. Ini adalah NPWP-nya, langsung dipindahkan ke sini. Nah, itu caranya seperti itu. Dan semuanya lakukan hal yang sama seperti itu. Jadi langsung teridentifikasi nama penyedia yang terdaftar di LPSE dan NPWP-nya langsung. Jadi langsung ketahuan, Bapak Ibu. Dan ini adalah informasi umum, Bapak Ibu. Sebenarnya analisis ini bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, orang di luar instansi pemerintahan bisa melakukan analisis ini karena sumber datanya adalah dari LPSE tanpa login, ya, tanpa login. Ya, Anda bisa membuka dari LPSE instansi manapun dengan cara seperti itu tadi, bisa, karena sekarang dengan undang-undang keterbukaan publik sangat terbuka. Ya, sangat benar Anda bisa melakukan analisis terhadap suatu ketersediaan pelaku usaha, Bapak Ibu. Dan perlu kita tekankan di sini adalah tata kerja operasional dari analisis ini adalah hanya sebatas ketersediaan pelaku usaha. Saya ulangi lagi bahwa batasan analisis ini, tata kerja operasional dari analisis ini adalah hanya sebatas ketersediaan pelaku usaha. Judulnya seperti di judulnya, laporan hasil analisa ketersediaan pelaku usaha. Tidak membahas yang lain-lain seperti persyaratan teknis, persyaratan kualifikasi, atau tidak membahas perkiraan harga, tidak membahas itu. Hanya sebatas ketersediaan pelaku usahanya aja, Bapak Ibu. Itu batasan analisis yang harus kita pahami di sini. Ya, ini sudah banyak, dan ini benar-benar harus tim, apalagi kalau barang-barang umum masihnya lebih banyak dari ini. Kalau kalau yang saya contohkan ini cuma nggak banyak ya, karena memang tidak banyak. Ya, radar cuaca itu setahun 2 tahun sekali saja pengadaan barang barunya. Selebihnya hanya pemeliharaan dan suku cadang. Tidak banyak, tapi kalau barang-barang umum saya yakin akan banyak. Ya, saya yakin akan banyak, dan ini harus dikerjakan sama tim ya. Ini 2017, 2018 dan seterusnya. Wah, jadi ini setiap kali ada pesertanya di sini disebutkan ya pesertanya. Jadi ini adalah ya, kebetulan ini satu peserta. Nah, ini contohnya di sini 2 peserta nih. Contohnya ini. Paket yang ini 2 peserta. Jadi ini adalah satu paket, kalau pesertanya ada 10 ya berarti ini ada 10 baris. 10 baris di sini. Ya, ada 10 baris di sini ya. Dijelaskan di sini ya. 10 baris. Kemudian di sini adalah kolom pemenangnya. Nah, di sini adalah kolom pemenangnya. Pemenang NDWP, nilai kontraknya berapa, alamatnya di mana. Langsung pilih. Alamatnya dari mana, Alamatnya mudah. Ya, alamatnya mudah. Anda bisa langsung di sini klik pemenang berkontrak. Ya, pemenang berkontrak, Anda tinggal klik. Nah, ini alamat. Nah, ya tinggal copy dipindahkan ke sini. Ya, seperti itu. Bapak Ibu semuanya. Kemudian kalau ada alasan gugur di sini ya, alasan gugur apa, langsung dicopot di sini. Pasti ada di sini ya.
kalau menggunakan metode tender di sini ya, Bapak Ibu. Nah ini ya alasan kuku pasti ada dijelaskan ya, dicoba di sini. Jadi teridentifikasi, tapi tidak dibahas detail, hanya dituangkan di analisis ini aja ya, hanya untuk menjelaskan dia itu kalahnya karena apa ya. Ini baru yang menggunakan metode tender loh ya, belum yang menggunakan metode tender cepat, penunjukan langsung. Jadi akan banyak. Kebetulan yang saya contohkan ini memang hanya tender saja Bapak Ibu, hanya tender saja seperti itu ya. Jadi ini memang dari pekerjaan ya, jadi pekerjaan yang memang bagus untuk ke depan. Jadi ini kalau dilakukan setahun sekali, wah luar biasa nih ya, luar biasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Terus ini 2019 ya, 2020 dan jadi seperti ini ya. Nah, itu tadi yang jasa lainnya. Kemudian yang pengadaan barang. Nah, ini pengadaan barangnya di sini ada yang suku cadang, ada yang pembangunan. Kalau yang pembangunan baru kasih kasih catatan seperti ini. Ya, nanti biar bisa ngitung mana yang paket yang pembangunan baru, yang pengadaan baru sama yang hanya beli suku cadang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, ini semuanya bukan data yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini saya contohkan. Nah, kemudian kalau ada yang blacklist, ini saya contohkan. Kalau ada yang blacklist, saya sengaja kasih begini, putus kontrak dan daftar hitam. Misalnya ini contoh kalimat saja ya, Anda bisa sesuaikan dengan kebijakan di tempat Anda. Nih, jadi teridentifikasi 4 tahun terakhir ya. Kalau ada yang blacklist ya, itu yang gagal putus kontrak, ya, ceritakan seperti itu. Dan seterusnya 2019, 2020, nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini bagian utamanya nih sekarang nih. Poin penting hasil analisis. Nah, ini misalkan ini adalah kalimat hasil analisis yang bisa Anda gali. Di luar ini Anda bisa kasih gali lagi. Ini adalah beberapa poin yang nanti akan saya tunjukkan dan Anda bisa tambahkan lagi. Ya contohnya ini hasil analisisnya. Selama 4 tahun terakhir untuk jenis pengadaan barang, instansi melakukan pengadaan bangunan baru hanya dua kali misalkan seperti itu ya. Sedangkan sisanya merupakan pengadaan suku cadang saja. Nah, kemudian dirinci seperti ini. Nah, ini dihitung ya. Ya, seperti ini. Jadi ini yang pembangunan baru berapa? Yang pembangunan baru berapa? Pengadaan suku cadang berapa? Pemeliharaan berapa? Nah, seperti ini. Nah, kemudian analisis nomor 2 mengenai jenis pengadaan pemeliharaan sepanjang 4 tahun terakhir dilakukan sebanyak 18 paket. Nah, ini dirinci seperti ini. Ya, dirinci seperti ini. Kalau saya lebih suka model seperti ini ya. Model grafik seperti ini lebih mudah lihatnya, dan kalau pimpinan mau minta paparan, kita tinggal copas ini, ya Bapak Ibu. Ya, kita tinggal copaskan itu. Jadi menurut saya sih lebih mudah menggunakan, nanti loncat ya. Menggunakan ini. Ya, jadi pembangunan baru 2017 berapa, 2018 berapa ya. Langsung disesuai dengan yang tabel tadi, direkap ya. Kita hitung berapa kali paket pengadaan itu dilakukan dalam 1 tahun ya. Nanti ini akhirnya kan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk konsolidasi dari tahun depannya. Kalau memang kebijakannya adalah perlu dikonsolidasi untuk pengadaan barunya. Ya, teridentifikasilah di sini pemeliharaan seperti itu. Ya, pemeliharaan konsolidasinya adalah tentunya adalah per merek tentunya ya, per merek misalkan ya. Kemudian ini dipisah lagi untuk berikut ini adalah daftar pelaku usaha yang memasukkan penawaran untuk paket suku cadang. Nah, kita analisis penyedia yang memasukkan penawaran ya dari tabel tadi itu ya. Contohnya ini ya, yang pengadaan suku cadang 2017, siapa saja menyampaikan penawaran. Ini saya contohkan ada 2 yang memasukkan penawaran, di mana yang ini dikasih tanda pemenang, menang 1 kali ya, dia menang berapa kali. 2018 ada lebih banyak, sudah 1, 2, 3, 4, 5, dan sudah ada 5 ya. Ini karena ini saya contohkan radar cuaca Bapak Ibu, jangan Anda bandingkan dengan laptop, dengan PC yang bisa puluhan sekali masuk ke penawaran. Radar cuaca tidak bisa Bapak Ibu ya, karena memang pelaku usaha yang punya pengalaman melakukan pengadaan dan instalasi itu bisa dihitung tangan Bapak Ibu. Jadi ya seperti ini, karena ini yang saya contohkan.
Dan ini Anda bisa gunakan di instansi Anda untuk barang-barang yang memang menurut Anda rantai pasoknya terbatas. Nah, bisa sekali untuk melakukan ini. Seperti itu ya. Nah, ini ya nama penyedia, kemudian ini dianalisis ya menang berapa kali dia. Karena ini suku cadang ya, suku cadang di Perpres 16 tentunya suku cadang menyebutkan merek, jadi ini langsung teridentifikasi dia ini suku cadang apa ini ya, identifikasi ya. Ini penyedia ini menang 2 kali mereknya ini, penyedia ini menang 1 kali mereknya BB AA seperti itu ya. 2019 lebih banyak lagi ya, 1 2 3 4 5 6, nah lebih banyak ya, sudah kompleks prinsip bersaing sudah lebih baik tiap tahun ya. Nah, seperti itu pemenang 2 kali, ada yang sekali, ini mereknya beda-beda ya, teridentifikasi langsung kelihatan. Tadi kalau pimpinan ingin melihat ini lebih mudah ya dengan seperti ini. Kalau saya lebih mudah, lebih senang menuangkan analisis berupa grafis seperti ini, Bapak Ibu. 2020 seperti ini. Nah, kemudian itu tadi suku cadang. Kemudian ini yang pembangunan baru. Pembangunan baru pasti tidak banyak ya. Baru misalnya contohnya seperti ini ya. 2017, 2018, 2020. Nah, ini seperti ini kan, ini tuh diambil dari tabel yang tadi ya, diambil dari tabel yang tadi. Jadi oleh karena itulah memang membuat analisis ini rasanya sulit kalau satu orang, kecuali kalau Anda menganalisis barang yang rantai pasoknya terbatas. Satu orang cukup. Ya seperti radar cuaca, ini bisa satu orang sendiri ya. Tapi kalau yang barang-barang umum rasanya tidak mungkin dikerjakan satu orang, Bapak Ibu. Ya, tim dikerjakan tim. Kemudian ini saya contohkan yang pengerjaan pemeliharaannya. Yang namanya pemeliharaan sistem ya pasti ya, sesuai dengan Perpres 16 ya disebutkan ruang lingkupnya, mereknya dia mengerjakan perangkat merek ini, merek itu, seperti itu dijelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini saya buka Bapak Ibu, saya buka. Ini ceritanya radar cuaca di Indonesia itu ada beberapa merek ini ya, Baron, IIC, Hematronic, Faisal, 4 merek ini yang ada di Indonesia yang sudah terpasang. Nah, ini saya menyamarkan nama penyedianya ya. Ini tapi saya tunjukkan, ini adalah beberapa merek-merek yang memang sudah terpasang dan ini kita identifikasi ya. Seperti ini. Nah, ini 2017 penyedia menang berapa kali, mereknya apa, menang berapa kali, mereknya apa, seperti itu. Ya, kalau pemeliharaan ya seperti itu ya. Jadi harus jelas objek aset yang dipelihara itu apa, seperti itu ya. Nah, 2020 dan seterusnya. Jadi itu adalah dianalisis berdasarkan pelaku usaha yang memasukkan penawaran ya, seperti itu. Nah, kemudian analisis yang keenam dianalisis lagi berupa rekap. Tadi kan sudah ada beberapa grafis ya, diagram direkap nih ya, rekap penyedia. Nah, direkap semua tadi yang memasukkan penawaran semua direkap ya, yang direkap yang menang saja, yang pernah berkontrak saja yang direkap. Ini saya contohkan seperti ini ya. Anda bisa bikin lagi yang rekap yang semua yang pernah memasukkan penawaran, kemudian dibuat grafis lagi rekap yang pernah berkontrak saja di 4 tahun terakhir. Nah, ini jadi yang 4 kali menang 4 kali 13, ada yang menang 13 kali, 6 kali, seperti itu ya, seperti itu. Nah, kemudian disimpulkan 3 besar penyedia yang memiliki pengalaman paling tinggi. Berdasarkan grafis di atas dapat disimpulkan 3 besar penyedia yang memiliki pengalaman paling tinggi dalam kontrak pengadaan perangkat sistem radar XXX ya kan. PT kuning sebanyak 13 kali, PT biru 6 kali, PT merah, nah seperti itu ya. Nah, kemudian dianalisis lagi di sini Bapak Ibu, analisis lagi berdasarkan pendekatan merek ya. Tadi diawali dengan pendekatan merek, diakhiri dengan pendekatan merek ya. Ini penting Bapak Ibu untuk analisis ini ya, kita analisis pendekatan mereknya Bapak Ibu. Dilihat dari analisis pendekatan merek perangkat yang dijelaskan dari awal laporan, yang kemudian dibandingkan dengan penyedia tahun terakhir yang memiliki pengalaman pengadaan atau pemeliharaan perangkat sistem. Dan ini di tahun terakhirnya adalah ini. Nah, ini seperti ini. Ini kalau merek EC itu ini, merek Baron ini, Faisal ini bisa lebih dari satu. Misalkan komputer, Anda menganalisis laptop misalkan ya, Dell. Di tempat Anda ada ratusan unit laptop merek Dell. Penyedianya siapa? Terus Anda analisis siupnya. Nah, seperti itu.
Kemudian Anda analisis lagi di antara sekian banyak penyedia ini ada tidak yang berstatus ATPM, agen tunggal pemegang merek. Nah, ini saya contohkan salah satu dari 4 merek ini ternyata penyedianya berstatus sebagai ATPM, agen tunggal pemegang merek yang dikeluarkan oleh Kemendak ya, Kementerian Perdagangan. Nah, dari hasil analisis 4 merek perangkat di atas, penyedia yang konsisten mendapatkan pengalaman pekerjaan perangkat sistem dengan merek yang sama adalah PT Kuning terhadap perangkat sistem ini dengan merek ini. Ya. Jadi kita analisis yang konsisten 4 tahun terakhir menang. Ya, yang punya pengalaman artinya adalah perusahaan ini punya pengalaman paling tinggi, ya, punya pengalaman paling tinggi untuk menjalankan pengadaan dan atau pemeliharaan. Kemudian kita analisis lagi, sedangkan perangkat merek DD misalkan ini secara konsisten sejak 2015 pengalaman pekerjaan praktis dimiliki oleh PT ini misalkan. Kita analisis lagi. Kemudian kita analisis lagi. Kemudian dari seluruh penyedia perangkat sejauh informasi terakhir, penyedia memiliki status agen tunggal adalah PT Kuning dengan keagenan tunggal. Dengan merek CC yang memiliki keagenan tunggal untuk perangkat sistem merek CC. Hal inilah juga yang besar kemungkinan menjadi penyebab PT Kuning secara konsisten mendapatkan paket pengadaan perangkat untuk merek CC dalam 4 tahun terakhir. Ini kita contohkan seperti itu. Oleh tadi saya sampaikan, ini adalah contoh analisis ketersediaan pelaku usaha yang saya contohkan untuk barang yang rantai pasoknya terbatas. Ya, yang rantai pasoknya terbatas, Anda bisa tambahkan analisis seperti ini. Anda bisa perdalam lagi. Ya, Anda bisa perdalam lagi kalimat ini nanti Bapak Ibu. Ya, yang rantai pasoknya terbatas. Kemudian untuk yang merek DD ini dikisahkan begitu ya. Merek DD agen tunggal dipegang, nah seperti itu. Nah kemudian untuk perangkat sistem radar merek AA dan BB, penulis belum mendapatkan informasi terkait ada atau tidaknya ATPM. Nah, ini. Jadi seperti itu dia dianalisis ada tidak. Ya Anda bisa konfirmasi ke Pokjanya yang punya ATPM. Ya, yang tahu apakah penyedia itu berstatus ATPM atau tidak. Hubungannya apa? Hubungannya ke ini nomor 14 ini. Untuk merek yang memiliki ATPM dan sebelumnya sudah pernah berkontrak, maka kita sampaikan di sini cukup layak untuk berpotensi dilakukan penunjukan langsung untuk paket pemeliharaannya, di mana memenuhi dua kriteria ya, kriteria di huruf D dan G itu ya. Kalau di Perpres 16 yaitu barang pekerjaan khusus jasa lainnya yang hanya disediakan oleh satu pengusaha yang mampu dan barang pekerjaan khusus jasa lainnya spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten. Nah, kalau penunjukan langsung, kalau kita menunjuk ATPM itu otomatis dia memenuhi dua kriteria ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau Anda menganalisis satu aset yang penyediaan yang merupakan ATPM-nya, maka penunjukan langsung menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu, menjadi alternatif dan lebih diprioritaskan daripada tender kalau yang Anda tunjuk adalah memang agen tunggalnya. Namanya agen tunggal ya tunggal satu, oleh karena itu memenuhi satu pelaku usaha yang mampu karena dia sifatnya adalah tunggal, agen tunggal ya, yang merupakan kepanjangan tangan dari prinsipalnya, lebih kuat daripada distributor tunggal ya. Kalau distributor tunggal dia tidak punya komitmen dalam merek untuk memegang merek tersebut kalau distributor. Tapi kalau agen tunggal dia adalah kepanjangan tangan dari prinsipalnya, dari pabrikan aslinya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bab 4 dilanjutkan dengan rencana pembinaan. Ini contohnya. Contohnya adalah kita melakukan program pembinaan penyedia berkontrak tahun anggaran 2020. Ini contohnya. Ya. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi terhadap penyedia berkontrak. Materinya ada dua, yaitu pemahaman persyaratan penyedia berdasarkan Perpres 16. Ya, ini kan hampir-hampir tidak pernah dilakukan oleh instansi. Betul nggak Bapak Ibu? Ini sudah saatnya kita sudah memulai ya. Anda bisa mengundang penyedia berkontrak saja atau penyedia yang pernah memasukkan penawaran. Ya, dengan Zoom meeting aja, mumpung ini era pandemi jadi nggak perlu ketemu, enak ya. Jadi ya tidak ada pertemuan langsung, jadi lewat Zoom meeting aja sudah enak kan. Mau berapa ratus penyedia diundang tidak ada masalah ya di instansi Anda ya tentunya. Kemudian
untuk penilaian evaluasi kinerja penyedia sebagai basis data vendor management system yang akan dibangun UKBPJ dan yang menghasilkan rating point penyedia. Nah, nanti Anda bisa cek ya channel YouTube saya yang tentang ini ya, tentang skala Likert ini. Template penilaian kinerja penyedia dengan skala Likert. Anda lihat di sini nanti. Ya, Anda lihat di sini. Ya, ini ada hubungannya ini program ini. Ya, ini contohnya ini penanggung jawab siapa dan sebagainya. Ini program yang kedua adalah penilaian evaluasi kinerja penyedia yang nanti akan menghasilkan rating point. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah alternatif adalah yang bisa Anda tuliskan di sini sebagai program pembinaan. Nah, selanjutnya nanti ya ini tinggal penutup aja Bapak Ibu. Nah, analisis ini merupakan sejarah pertama kali dilakukan tertulis dari instansi sehingga kemungkinan terjadi banyak kekurangan dalam penyajian analisis. Ini memang kalimat sengaja saya tulis ya karena ini jaga-jaga ada yang protes dan lain sebagainya. Kok analisisnya begini begitu, pasti ada banyak kekurangan, namanya juga pertama, Bapak Ibu. Nah, tentunya analisis ini akan dilakukan analisis ulang berkala yang akan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun sebagai data dukung analisis pasar dan tentunya dapat digunakan oleh PPK dan Pokja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing-masing. Analisis ini tentunya akan dilanjutkan dengan alat-alat yang lain ini, alat-alat yang lain sehingga UKBPJ memiliki sumber data analisis pasar yang memadai dalam menunjang tugas-tugas pelaku pengadaan di instansi baik di pusat maupun di daerah. Nah, seperti ini. Harus tanda tangan, disusun oleh siapa, direview oleh siapa, dan tembusan laporan kepada kepala, sekretaris dan seterusnya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah contoh dari saya dan ini pastikan ada beginiannya ya, ada footnote-nya supaya ada halaman supaya ini dan pastikan juga ada kopnya. Oke, saya kira seperti itu. Semoga ini bisa bermanfaat ya. Semoga ini bisa bermanfaat sebagai salah satu seri portofolio kematangan UKBPJ dan the next video saya akan insya Allah akan banyak mengulas sharing-sharing lagi mengenai portofolio untuk kematangan UKBPJ yang bisa Anda gunakan baik organisasi pengadaan di sektor publik maupun sektor private. BUMN, BLU bisa menerapkan ini semuanya ya untuk kebaikan kualitas organisasi pengadaan di tempat Anda Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.